Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabdal tarzana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 7, Kepemimpinan. Peran ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pusat promosi ASEAN. Dengan adanya pusat promosi, ASEAN dapat membantu para negara anggota untuk memasarkan produk mereka, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. 2. Penyediaan cadangan pangan. Untuk menghindari risiko bahaya ekonomi akibat masalah pangan, ASEAN menetapkan beberapa negara anggotanya sebagai lumbung cadangan pangan. Adapun negara yang berkontribusi dalam langkah ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Salah satu upaya ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mendirikan berbagai proyek industri. Di antaranya, ASEAN Aceh Fertilizer Project, pabrik pupuk di Aceh, ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia, ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik tembaga di Filipina, ASEAN Vaksin Project, produksi vaksin di Singapura, Rock Salt Soda Ash Project, produksi abu soda di Thailand. 4. Kawasan perdagangan bebas. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan, ASEAN menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Dengan cara ini, setiap negara anggota ASEAN dapat berdagang dengan negara anggota lain tanpa harus mengkhawatirkan bea impor. 5. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama yang bergerak di bidang koperasi dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan para negara anggota ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. 1. Indonesia berperan dalam peningkatan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan SDM, jiwa kewirausahaan, dan pengembangan perusahaan dan produk yang di luar negeri. 2. Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 3. Mendampingi usaha masyarakat dan menjembatani distribusi pasar. 4. Indonesia turut mendorong peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara mitra strategis seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. 5. Indonesia berperan dalam membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui pemberdayaan badan usaha milik desa. Indonesia mengajak ASEAN untuk berperan penting dalam menghadapi revolusi industri 4.0 World Economic Forum on ASEAN di Hanoi agar generasi muda bersiap mengambil kesempatan dan menjawab tantangan menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Peran Indonesia sebagai produsen menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Peran Indonesia sebagai distributor menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan ASEAN dan juga untuk meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen membeli berbagai hasil produksi negara-negara ASEAN lainnya. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam 1. Menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. 2. Mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. 3. Mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
4. Mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian atau IRRI yang ada di Filipina. Dan yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Kerjasama dalam bidang politik. Peran Indonesia dalam bidang politik. 1. Menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN, ASEAN Security Community atau ASC. Tugas Indonesia adalah menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. 2. Membantu negara-negara yang sedang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam, perdamaian antara Filipina dan gerakan pembebasan Moro. 3. Melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkonflik. 4. Mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Tema 7, subtema 2 dan 3, kepemimpinan, kerjasama negara ASEAN di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Tujuan didirikannya organisasi ASEAN untuk menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antara negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. A. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. B. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. C. Melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Dan yang D. Kerjasama untuk meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. 1. Indonesia merupakan anggota SEAMEO yang memiliki institusi spesialis terbanyak di antara negara anggota lainnya. Mereka bergerak dalam berbagai program pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan budaya. 2. Membentuk ASEAN Committee on Science and Technology. ASEAN COS yang bertujuan memberikan dukungan bagi kegiatan riset serta mengembangkan iptek dan inovasi nasional ASEAN. 3. Mengajak mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pembangunan pilar masyarakat, politik keamanan ASEAN, serta bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan demi mewujudkan visi ASEAN people-centered and people-oriented. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi melalui kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi perguruan tinggi. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. A. Menjaga hak anak dalam mekanisme di ASEAN dalam Child Protection System. B. Indonesia berperan dalam Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community atau SOCA ke-25 di Singapura dalam membahas budaya perdamaian dan toleransi, penjaminan hak penyandang disabilitas. C. Indonesia berperan dalam ASEAN untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender. D. Indonesia berperan dalam ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya ASEAN Committee on Culture and Information atau ASEAN COCI yang bertujuan mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN. E. Menyelenggarakan workshop dan simposium di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. F. Indonesia aktif berperan dalam ASEAN untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi udara. Bersama ASEAN di bidang sosial budaya. 1. Pembentukan kelompok kerja ASEAN tugasnya memberi masukan atau gagasan untuk mengatasi masalah kependudukan dan urbanisasi, ikut mengatasi permasalahan kependudukan yang diakibatkan oleh tingginya angka pertambahan penduduk di wilayah tertentu. Pembentukan kelompok kerja di kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan, berperan dalam memberikan bantuan pendanaan dan dukungan kepada masyarakat untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan, mengupayakan pembentukan kota-kota yang berwawasan lingkungan di ASEAN,
Penanganan bencana alam yang terjadi di negara-negara ASEAN, mengingat wilayah ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Kerjasama ASEAN di bidang pangan. A. Penyediaan pupuk melalui pupuk pusri di Palembang. B. Didirikannya IRRI International Rice Research Institute di Filipina. C. Ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang sosial budaya. Meningkatkan persatuan dan kesatuan negara-negara ASEAN, menjaga kelestarian budaya bangsa-bangsa ASEAN. Beberapa contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya. A. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. B. Pertukaran pemuda pelajar antar negara ASEAN. C. Menyelenggarakan perlombaan SEA Games. D. Mengurangi tingkat kesenjangan yang ada di masyarakat ASEAN. Oke adik-adik, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah dan tetap laksanakan 3M, memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.